Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesya Sheila Bulan Sendi Subali, biasa dipanggil Sasi. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan membahas tentang Taman Nasional Teso Nilo atau TITEN. Taman Nasional Teso Nilo melatar belakangi Taman Nasional Teso Nilo atau TNTN di Provinsi Riau merupakan kawasan konservasi yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 255/Menhub 2/2004 dengan tujuan utama menjaga keanekaragaman hayati dan habitat gajah Sumatera yang terancam punah. Namun dalam perkembangannya kawasan ini mengalami perambatan lahan secara masif oleh pihak-pihak tertentu, baik dari masyarakat lokal maupun pendatang, untuk kepentingan pribadi seperti perkebunan kelapa sawit ilegal. Yang kedua, permasalahan hukumnya. Eksekusi lahan di Taman Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan konservasi yang dilarang untuk dimanfaatkan secara pribadi, apalagi konservasi menjadi kebun sawit atau permukiman. Eksekusi lahan oleh pemerintah dilakukan sebagai penegakan hukum dan perlindungan keberadaan orang yang bukan masyarakat adat setempat. Banyak lahan dikuasai oleh pendatang yang bukan masyarakat adat atau masyarakat lokal, dan penguasaan tersebut tidak sah secara hukum. Tanpa alas hak yang diakui, kegiatan mereka masuk dalam kategori perambahan kawasan hutan dan dapat dikenal sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 78 Undang-Undang Kehutanan. Adapun saran hukumnya, penegakan hukum yang tegas dan terukur, pemerintah harus melakukan penertiban lahan secara adil dan transparan, dengan tetap mengedepankan hak asasi manusia serta perlindungan terhadap masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut secara turun-temurun. Pendatang ulang penghuni dan aktivitas dalam kawasan penting dilakukan verifikasi dan validasi penghuni untuk memisahkan antara masyarakat adat atau lokal yang mungkin memiliki hak tertentu dengan pendatangan ilegal, rehabilitas kawasan, dan pemulihan ekosistem. Pasca eksekusi lahan harus dilakukan rehabilitas hutan dan ekosistem agar fungsi ekologis TNTN dapat dipulihkan. Alternatif mata pencaharian masyarakat yang terdampak, terutama yang benar-benar bergantungan pada lahan tersebut, perlu diberikan alternatif sumber penghidupan melalui program pemberdayaan. Kesimpulannya, eksekusi lahan di Taman Nasional Teso Nilo adalah tindakan hukum yang berdasarkan undang-undang dan diperlukan untuk menyelamatkan kawasan konservasi dari kerusakan permanen. Keberadaan masyarakat non-lokal dan aktivitas ilegal harus dihentikan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun, penanganannya harus berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan perlunya solusi jangka panjang. Dampak bagi masyarakat yaitu ada dua, dampak negatif dan positif. Yang pertama, dampak negatif, yaitu kehilangan sumber daya kehidupan dari kebun ilegal. Yang kedua, konflik sosial saat penggusuran berlangsung. Dampak positifnya yaitu potensi keterlibatan dalam program rehabilitas dan ekowisata. Terbukanya kesempatan pembinaan dan pemberdayaan dari pemerintah.
Dampak untuk pemerintah, dampak negatifnya meningkatkan tekanan politik dan sosial akibat eksekusi lahan. Yang kedua, biaya tinggi untuk eksekusi dan pemulihan kawasan. Dampak positifnya, pemulihan fungsi ekologi nasional dan internasional. Yang kedua, peningkatan citra pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang pendapat hukum Taman Nasional Tesonilo. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Tesya Sheila Bulan Sayang Subali, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.